Kalau ngomongin Ian Garry menjelang pertarungannya melawan Islam Makhachev di UFC 330, ada satu hal yang menurut gua cukup menarik dari perjalanan petarung asal Irlandia ini. Garry kelihatannya benar-benar sadar kalau untuk bisa mengalahkan seorang petarung sekaliber Islam, dia nggak bisa cuma mengandalkan kemampuan yang selama ini udah membuat namanya besar di UFC. Dia harus mencari ilmu sebanyak mungkin, harus berani keluar dari zona nyaman, dan yang paling penting, dia harus rela bepergian ke berbagai negara demi menemukan orang-orang yang dianggap bisa membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini banyak orang melihat Garry sebagai petarung yang terlalu percaya diri dan sering bikin lawannya panas lewat omongan, di balik itu ternyata ada juga sisi lain dari dirinya yang cukup serius dalam mempersiapkan karir. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a dream. Garry dalam beberapa tahun terakhir justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlatih di luar negaranya. Menjelang duel perebutan gelar kelas welter melawan Islam Makhachev pada 15 Agustus di Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, kamp pelatihannya bahkan dibagi antara Inggris, Irlandia, Brasil, dan sebelumnya Amerika Serikat. Buat sebagian orang mungkin keputusan seperti ini terdengar berlebihan karena seorang petarung harus meninggalkan rumah, keluarga, dan lingkungan latihan yang udah dikenalnya. Tapi buat Garry, kalau semua perjalanan itu bisa membuat kemampuan bertarungnya naik satu level, maka dia nggak melihat alasan buat tetap berada di tempat yang sama hanya karena merasa nyaman. Dan salah satu keputusan paling menarik yang dia ambil adalah pergi ke Brasil untuk berlatih langsung bersama legenda grappling Demian Maia. Buat Garry, ini bukan mencari tempat latihan baru atau mencoba suasana yang berbeda. Dia memang sengaja datang ke Brasil karena ingin mendapatkan ilmu dari salah satu grappler paling berpengalaman dalam sejarah MMA. Garry bahkan menilai keputusan untuk berlatih bersama Maia sebagai sesuatu yang sama sekali nggak perlu diperdebatkan. Karena kalau dirinya memang serius ingin menjadi petarung terbaik, maka belajar dari orang yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam urusan grappling adalah langkah yang menurutnya sangat masuk akal. Garry juga pernah menjelaskan bahwa dirinya ingin melakukan apapun yang memang dia anggap perlu untuk mencapai versi terbaik dari dirinya sebagai seorang atlet. Jadi ketika ada kesempatan untuk berlatih jiu-jitsu bersama Demian Maia, dia nggak melihatnya sebagai pengorbanan yang terlalu besar. Justru sebaliknya, Garry menganggap perjalanan ke Brasil itu sebagai investasi buat karirnya sendiri. Apalagi lawan yang sekarang berdiri di depannya bukan petarung biasa loh. Islam Makhachev yang sekarang menjadi penguasa kelas welter, dan salah satu senjata paling berbahayanya tentu saja adalah kemampuan grappling yang udah terbukti berkali-kali mampu menghancurkan rencana lawan-lawannya. I want to do what I need to do, or what I believe I need to do to be the best I possibly can be. So traveling out to Brazil and training jiu-jitsu with Demian Maia, arguably the greatest grappler in MMA history, sounds like an absolute no-brainer. It's inarguable. Yeah. There is nobody in MMA in Irish history that is as good as a grappler or as talented as Demian Maia. End up. So it's a non-negotiable. It's not a conversation. Selain Brasil, Garry juga pernah berlatih di Kill Cliff FC Florida bersama Henry Hoof. Lagi-lagi alasan Garry memilih tempat tersebut bukan cuma karena nama pelatihnya, tapi karena sasana itu pernah dipenuhi banyak petarung elit. Buat Garry, berada di lingkungan seperti itu bisa memberikan keuntungan yang nggak selalu bisa didapat kalau dia hanya berlatih dengan orang-orang yang levelnya berada jauh di bawah dirinya. Dia bisa melihat langsung cara petarung kelas dunia berlatih, bertukar pengalaman, menguji kemampuan, sekaligus mendapatkan gambaran tentang apa yang harus dia perbaiki kalau memang ingin mencapai level tertinggi. Dan sekarang, semua perjalanan itu akhirnya bermuara pada satu pertarungan yang sangat besar. Demian Maia menjadi salah satu sosok penting yang membantu Garry mempersiapkan kemampuan grappling setelah sebelumnya meminta Charles Oliveira untuk menjadi rekan sparring menjelang duel terbesar dalam karirnya. Maia tentu paham betul bahwa menghadapi Islam bukan cuma soal siapa yang punya teknik lebih bagus, karena Islam punya kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Ketika seorang lawan memberikan celah kecil, entah dari posisi kaki, pinggul, tangan, atau keseimbangan tubuhnya, Islam bisa langsung memanfaatkannya loh untuk mengambil posisi yang menguntungkan dan mulai mengendalikan pertarungan. Karena itu, pekerjaan Maia bukan membuat Garry menjadi pegulat yang lebih hebat. Fokusnya justru lebih kepada gimana caranya supaya Garry nggak memberikan kesempatan kepada Islam untuk menggunakan senjata terbaiknya.
Maya tahu kalau Gary punya keunggulan yang berbeda, terutama dalam striking dan kemampuan mengontrol jarak. Jadi daripada memaksa Gary menjadi petarung yang harus mengikuti permainan Islam, Maya justru ingin memastikan Gary bisa tetap menjadi dirinya sendiri sambil menghilangkan kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh sang juara. Islam presents problem to everyone, right? He has good striking, but mainly Islam's strength is his grappling game. Great takedowns, great variations on the ground, different kind of submissions. Makhachev will take advantage of any mistake that you do with your elbow, with your leg, with your hips in the wrong direction, he will get you. So everything that I do is to make sure he doesn't make these mistakes. But Ian is a very smart fighter. You understand? The most obvious advantage is the striking and control of distance. That's why he has the tools to be the champion. Menurut Maya, Islam memang punya striking yang bagus, tapi kekuatan utamanya tetap berada di grappling. Dia punya takedown yang kuat, variasi permainan di atas matras, serta kemampuan mencari berbagai macam kuncian. Yang bikin berbahaya adalah Islam gak membutuhkan banyak kesempatan untuk mulai mengendalikan pertarungan. Sekali lawan melakukan kesalahan, Islam bisa langsung masuk dan mengubah keadaan. Dan inilah yang sekarang harus dihindari Gary kalau dia nggak mau semua persiapan panjangnya berakhir sia-sia. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a Selama beberapa waktu, Islam sebenarnya lebih banyak memilih untuk fokus pada persiapan dibanding meladeni semua pernyataan yang keluar dari mulut Gary. Tapi akhirnya, sang juara memberikan respons yang cukup dingin dan justru terasa lebih tajam daripada trash talk panjang. Islam mengatakan bahwa dirinya tahu Gary adalah orang yang rendah hati, tetapi kalau ternyata Gary nggak seperti itu, maka mereka akan membuatnya menjadi rendah hati. Kalimat tersebut langsung menjadi salah satu pernyataan paling menarik menjelang UFC 330, karena kalau kita lihat karakter Islam, dia memang bukan petarung yang terkenal suka banyak bicara. Dia lebih sering membiarkan hasil pertarungan yang berbicara untuk dirinya. Jadi ketika Islam sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu, jelas ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada calon lawannya. Yang menarik, Islam juga mengingatkan bahwa sebelum pertarungan, hampir semua lawannya selalu punya rencana yang terdengar bagus. Mereka bilang bakal menghentikan gulatnya, bakal menjatuhkannya, atau bakal membuatnya kesulitan. Tapi ketika pertarungan benar-benar dimulai, rencana tersebut seringkali berubah karena Islam punya kemampuan untuk memaksa lawannya bertarung sesuai dengan ritmenya. Nah, ini yang sekarang ingin dibuktikan Gary. Dia ngerasa dirinya berbeda dari lawan-lawan Islam sebelumnya. Punya tinggi badan, jangkauan, kontrol jarak, dan kemampuan striking yang menurut banyak orang bisa menjadi masalah serius buat sang juara. Tapi Islam punya jawaban sendiri. Kalau Jerry terlalu percaya diri, dia akan mencoba membuat lawannya itu membayar mahal atas kepercayaan dirinya itu. But I know this. He's a humble guy. If not, we will make him humble. I respect all what he has, all his skills, all his background, and we'll see. It's a different weight division, big guys, I feel this division have a real contender, That's why I have to be focused and training more. Everybody say before the fight, I'm gonna knock him out, I'm gonna finish Islam, I'm gonna stop his wrestling. But it's not working. I'm gonna do whatever I want. Bukan berarti Islam mau menghina atau meremehkan Gary loh. Justru dia ingin menunjukkan di dalam oktagon bahwa percaya diri boleh, bicara boleh, yakin dengan kemampuan sendiri juga boleh, tapi semuanya tetap harus dibuktikan ketika berhadapan langsung dengan salah satu petarung terbaik di dunia. Dan ternyata ada satu mantan juara UFC yang setuju dengan ungkapan Makhachev, sekaligus punya pandangan cukup menarik mengenai pertarungan ini, Tom Aspinall. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. Meski menurut Aspinall, Gary sangat tinggi, sulit ditangkap, punya pukulan elit, dan mampu menilai jarak dengan sangat baik. Kondisi fisiknya juga masih bagus karena dia belum mengalami terlalu banyak cedera berat sepanjang karirnya. Jadi, kalau pertarungan berlangsung dalam jarak yang diinginkan Gary, ada kemungkinan Islam bakal kesulitan mendapatkan momen yang tepat untuk masuk ke permainan grappling. Tapi Aspinall kemudian memberikan catatan yang sangat penting loh. Menurut dia, semua keunggulan Jerry itu tetap harus berhadapan dengan satu masalah besar bernama Islam Makhachev. Aspinall bahkan ngakui bahwa menurut pandangannya, Islam adalah petarung nomor 1 di dunia atau setidaknya berada di posisi teratas dalam perdebatan pound for pound. Karena ketika Islam sudah berhasil menangkap lawannya, situasinya bisa berubah dengan sangat cepat.
Dan salah satu hal yang membuat Islam begitu berbahaya adalah kekuatan fisiknya, yang menurut Aspinall jauh lebih besar daripada yang kelihatan ketika kita cuma melihat pertarungan melalui televisi. Jadi buat Gary, ancaman terbesar bukan cuma saat Islam berhasil melakukan takedown, justru ancaman itu sudah dimulai sejak Islam berusaha masuk ke jarak grappling. Karena ketika seorang petarung mulai takut terhadap takedown, dia bisa saja secara nggak sadar memberikan reaksi yang justru menguntungkan Islam. Super tall, super elusive elite striking, judges the distance really well. He's young, he's fresh, he's not had loads of damage or anything like that. He's not got a lot of miles on the clock. But then we're talking about Islam Makhachev, mate. In my opinion, pound for pound number one, or in the argument at the minute for that. Once he gets hold of you, you're done. He's got that left head kick. People are saying, there's reports across the board, that he's the strongest person that people have ever fought. Apparently he's so physically strong, which is something that you can't see on TV. Tapi di tengah semua pembahasan tersebut, Carlos Prates justru memberikan prediksi yang berbeda. Prates yakin pertarungan ini bakal berlangsung sampai keputusan juri dan dia memilih Ian Garry sebagai pemenangnya. Menurut Prates, Garry bakal mengalahkan Islam lewat keputusan, meskipun dia sendiri nggak memastikan apakah hasil akhirnya bakal menjadi keputusan mutlak atau keputusan terbagi. Prediksi ini tentu langsung menarik perhatian, karena memilih Garry menang atas Islam bukanlah prediksi yang ringan. Tapi Prates juga nggak memberikan penjelasan yang terlalu panjang mengenai alasan kenapa dia melihat Garry sebagai pemenang. Akibatnya, sebagian orang mulai mempertanyakan apakah prediksi tersebut benar-benar berdasarkan analisis pertarungan atau ada alasan lain di belakangnya. Maklumlah cuy, kalau Garry benar-benar menang, peta persaingan kelas welter bakal berubah total. Dan buat petarung-petarung lain seperti Prates, perubahan tersebut tentu bisa membuka jalan menuju pertarungan yang mungkin dianggap lebih menguntungkan di masa depan. Karena menghadapi Ian Garry setelah dia menjadi juara, tentu bisa dianggap sebagai tantangan yang berbeda dibanding harus berhadapan langsung dengan Islam Makhachev. UFC 330, Ian Garry gonna beat Makhachev by decision. Jadi bro, setelah melihat semua persiapan, semua prediksi, sampai perang urat saraf antara Ian Garry dan Islam Makhachev, satu hal yang jelas adalah UFC 330 merupakan pertarungan antara seorang penantang yang rela keliling dunia demi mencari ilmu terbaik, melawan seorang juara yang merasa dirinya sudah tahu persis gimana cara menghentikan setiap ancaman yang datang ke depannya. Dan sekarang semua teori itu bakal segera mendapatkan jawabannya. Apakah latihan Garry bersama Demian Maia dan sebelumnya bersama Oliveira bakal membuatnya mampu bertahan dari tekanan grappling Islam? Atau justru Islam yang bakal membuktikan bahwa ketika seorang lawan memberikan sedikit saja celah, semua persiapan panjang langsung innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Yang jelas Garry gue udah gak sabar nunggu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.